Jalan hidup manusia memang sulit ditebak. Siapa sangka, pria 45 tahun dengan masa lalu kelam ini kini memiliki pesantren, serta panti asuhan yang dibangunnya secara mandiri. Di panti asuhan ini pula, ia membuat gerakan hapus tato gratis. Prianggono, atau kerap disapa Pri, hidupnya berubah. Bagaimana tidak? Ketika SMP, Pri akrab dengan obat-obatan. Saat kedapatan membawa obat terlarang ke sekolah, Pri diberi dua pilihan, dilaporkan ke polisi atau keluar dari sekolah. Sejak saat itulah, Pri tidak pernah kembali ke sekolah. Dengan modal pendidikan minim, Pri tumbuh menjadi preman jalanan. Pekerjaannya kala itu menarik jatah keamanan toko-toko di seputaran Jalan Pamularsih, Semarang. Saya itu dari preman dulu, terus saya juga jadi DC 8 tahun. Ya. Jadi saya merasa atau saya ngalami kehidupan yang susah itu ngalami. Nah, saya berpikiran salah satunya gimana hidup ini manfaat. Tidak hanya untuk saya, tidak hanya untuk anak istri, tapi untuk teman-teman yang masih di jalan, yang masih punya tato, dia tidak bisa ke dokter, dia tidak bisa ke program hapus tato yang ada setoran Qurannya. Nah, kita harapannya ini jadi solusi lah buat teman-teman, karena memang yang namanya orang susah itu ya susah. Ya, jadi kita hapus tato gratis, tidak ada syarat apapun. Syaratnya cuma satu, datang. Laki-laki bisa, perempuan juga boleh. Ya, jadi siapapun itu. Makanya akhirnya kita kenal. Yang hapus tato itu banyak backgroundnya, tidak hanya orang jalan, wanita nakal. Jadi banyak cerita, dalam konteks banyak solusi. Kedekatan hubungan Pri dengan sang ibulah yang membuatnya sadar. Ia pun memutuskan pindah ke Yogyakarta. Pasalnya, di Semarang lingkungan pertemanannya masih belum berubah. Banyak rekan-rekannya menggeluti profesi maling, bahkan menitipkan barang curian ke tempatnya. Di Desa Widodo Martani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, Pri berteman dengan komunitas yang memiliki ilmu agama. Pri memutuskan hijrah. Kemudian ia pun mendirikan pondok pesantren Tombo Ati, sekaligus panti asuhan Darul Kolbi. Di pesantren ini, para anak asuh tidak hanya beribadah, namun juga diajarkan kemandirian pangan dengan bertani dan berwirausaha peternakan khususnya kambing. Semua kegiatan di sini salah satunya bisa mensupport kita untuk operasional, juga kedua juga melatih anak-anak. Nah, harapan anak-anak nanti pulang dari sini bisa beternak kambing lah, ya, seperti itu, atau beternak ikan koi. Iya, karena memang di dalam kegiatan itu banyak teori yang kita dapat di praktek. Contohnya tentang kesabaran. Nah, ngarit panas-panas itu juga dapat kesabaran. Nah, teori tok, tapi kalau nggak ada praktek, dengan adanya kegiatan ngurusi ternak itu banyak ilmu yang kita dapat. Ya. Nah, memang ada keberkahan di dalamnya. Ya, ini kita lagi ikhtiar buat kandang besar. Buat kandang besar harapannya bisa menampung 200 ekor. Di pondok pesantren Tombo Ati, para santri serta anak asuh sudah terbiasa dengan tugas mereka, memberi makan ikan, membersihkan kolam, serta mengurus hewan ternak. Kambing-kambing inilah yang kemudian akan dijual dan membiayai kehidupan mereka sehari-hari. Pri sebagai pemilik panti asuhan Darul Kolbi tak ingin meminta uluran tangan orang lain untuk menghidupi santri dan anak asuhnya. Dan di dalam kambing itu banyak keberkahannya. Dia programnya Gusti Allah. Maksudnya ya ada korban, ada akikah. Itu program-program yang diciptakan sama Allah Ta'ala. Jadi kalau bicara terus nanti jualnya gimana? Udah ada program dari Gusti Allah tentang kurban, tentang akikah. Terus juga nanti kita bisa jual juga di pasar, jual juga di warung sate. Jadi banyak hal sih sebenarnya. Nanti juga kita akan jual susu, jual olahan susu termasuk es krim, yogurt, kefir. Jadi banyak program-program turunannya tentang susu itu nanti banyak. Dan susu itu bisa diambil setiap hari. Jadi keuntungannya bisa cempe, yang kedua bisa konsumsi, karena program saya itu harapannya anak-anak itu bisa minum susu kambing setiap hari untuk awalnya, tapi sisanya nanti bisa kita jual.
Pondok Pesantren Tombo Ati juga membuka layanan hapus tato. Tidak hanya Pri yang mahir melakukan hapus tato, seorang anak asuhnya pun diberi tugas untuk membantunya. Dari pengalaman abahnya sendiri buat saya betah di sinilah, banyak ilmunya juga, terus nyari berkahnya juga di sini. Seperti pagi itu, 2 pasien dari Klaten telah menunggunya untuk melakukan hapus tato. Saya dulu sama kakak saya. Kakak saya kan dapat dari temennya itu. Temennya katanya pernah hapus tato di sini. Lahir kan dari fitrah, jadi bersih kan. Jadi besok kan semua kan dimintain pertanggungjawaban atas kehidupan pas di dunianya. Intinya kan biar lebih baik, buat motivasi teman-teman saya yang di jalan. Biar insya Allah ada yang hijrah. Layanan hapus tato yang dilakukan Prianggono tidak dikenakan biaya alias gratis. Layanan hapus tato bermula ketika banyaknya orang yang mengeluh padanya tentang harga mahal, serta syarat yang harus dilakukan sebelum menghapus tato gratis. Untuk itu, tidak sedikit yang mengurungkan niatnya karena tak sanggup memenuhi syarat. Dari sini Pri berpikir membuka layanan hapus tato gratis tanpa syarat apapun. Siapapun boleh melakukan, termasuk bagi masyarakat non-muslim. Jadi awal mulanya itu di luar itu banyak program hapus tato. Cuma dia harus syaratnya itu harus setoran Quran. Ya. Nah, di situ saya melihat ada titik yang tidak bisa digapai sama teman-teman jalanan. Ya, dengan adanya penghafalan Quran, nah teman-teman yang di jalan yang nggak bisa ngaji gimana itu? Nah itu kan jadi problem. Nah, problem itu saya pecahkan dalam konteks saya membuat program itu ya untuk teman-teman yang tidak bisa baca Quran, tidak bisa ngaji. Akhirnya ada solusi, tapi tetap kita dalam diskusinya nanti tetap pelan-pelan kita kasih kita kasih area dakwah biar teman-teman tuh bisa hijrah atau bisa berubah gitu. Prianggono, mantan preman asal Semarang ini tidak menyangka dirinya yang besar di jalan mampu membangun pesantren, panti asuhan, layanan hapus tato gratis, sekaligus unit usaha di bidang peternakan. Pri mengaku hidayah dan berkah yang diterimanya tidak lepas dari rasa bersyukur dan bersedekah. Dirinya percaya sedekah mampu melembutkan hati seseorang dan terbuka pendengarannya dalam menerima nasihat. Dengan keikhlasan itu, rezeki akan selalu datang. Pri pun berharap apa yang dilakukannya mampu menggugurkan dosa-dosanya di masa lalu dan jalan yang dipilihnya senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.